Rusia fokuskan serangan ke Donbas, belasan gedung tinggi dihancurkan. Rusia fokuskan serangan ke Donbas, belasan gedung tinggi dihancurkan. Rusia menembaki lebih dari 40 kota di wilayah Donbas, timur Ukraina, menghancurkan belasan bangunan tinggi, kata pihak berwenang pada hari Kamis, Reuters melaporkan. Setelah gagal merebut ibu kota Ukraina Kiev maupun kota keduanya Kharkiv, Rusia berusaha merebut kendali penuh atas Donbas atas nama separatis. Kawasan industri itu terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Rusia mengerahkan ribuan tentara ke wilayah itu, menyerang dari 3 sisi dalam upaya untuk mengepung pasukan Ukraina yang bertahan di kota kembar Severodonetsk dan Lysychansk. Kejatuhan kota-kota itu akan membuat seluruh provinsi Luhansk berada di bawah kendali Rusia, tujuan utama perang Kremlin. Semuanya sekarang difokuskan pada Donbas, kata penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina, Vadim Denisenko dalam konferensi pers. Ia mengatakan situasinya sangat tegang ketika 25 kelompok taktis batalion Rusia berusaha mengepung pasukan Ukraina. Satuan Tugas Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia telah menembaki lebih dari 40 kota di wilayah itu, menghancurkan atau merusak 47 situs sipil termasuk 38 rumah dan sebuah sekolah. Akibat penembakan ini, 5 warga sipil tewas dan 12 terluka. Ia menyebutkan bahwa 50 serangan Rusia telah berhasil dihalau, 4 tank dan 4 drone dihancurkan dan 62 tentara musuh tewas. Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 11 gedung tinggi di Severodonetsk dan 8 di Lysychansk setelah dihancurkan. Zelensky mengatakan pasukan Rusia jauh melebihi jumlah pasukan Ukraina di beberapa bagian timur. Kiev juga telah gagal untuk mengatur pertukaran tanah dengan Moskow. 413 warga sipil terbunuh di Donetsk. Sementara itu, seperti dilansir Al Jazeera, Gubernur Donetsk mengatakan setidaknya 431 warga sipil telah tewas, 1168 terluka di wilayah tersebut sejak awal invasi Rusia. Namun ia mengatakan jumlah korban di Mariupol dan kota Volnovovka saat itu tidak diketahui. Angkatan bersenjata Rusia membunuh dan menghancurkan infrastruktur sipil pemukiman Donetsk, menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, kata Pavlo Kirilenko di Telegram. Pada hari Rabu, seorang penasihat wali kota Mariupol mengatakan bahwa pejabat kota memperkirakan setidaknya 22.000 warga sipil telah tewas dalam 3 bulan invasi Rusia. Mengutip The Guardian, ini perkembangan lainnya seputar invasi Rusia di Ukraina. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, menyebutkan NATO tidak melakukan apa-apa dalam menghadapi invasi Rusia ke negaranya. Berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Kuleba memuji Uni Eropa atas keputusan revolusioner untuk mendukung Kiev, tetapi mengatakan aliansi militer NATO telah benar-benar terkesampingkan. Ukraina kembali meminta lebih banyak senjata, termasuk beberapa sistem peluncuran roket untuk menandingi daya tembak Rusia. Kami membutuhkan bantuan kepada mitra kami, terutama senjata untuk Ukraina. Bantuan penuh tanpa pengecualian, tanpa batas cukup untuk menang, kata Presiden Volodymyr Zelensky dalam pidato nasionalnya. Kuleba menambahkan, negaranya sangat membutuhkan beberapa sistem peluncuran roket untuk menandingi daya tembak Rusia. Zelensky menolak gagasan bahwa negaranya harus menyerahkan wilayah untuk berdamai dengan Rusia. Tajuk rencana mulai muncul di beberapa media barat yang menyatakan bahwa Ukraina harus menerima apa yang disebut kompromi sulit dengan menyerahkan wilayah sebagai imbalan perdamaian, katanya dalam pidato Rabu
Rabu malam. Mereka yang menyarankan Ukraina untuk menyerahkan wilayah gagal melihat orang-orang biasa yang benar-benar tinggal di wilayah yang mereka usulkan untuk ditukar dengan ilusi perdamaian. Penasihat Presiden Oleksiy Arestovich menambahkan tidak ada yang akan memperdagangkan 1 gram kedaulatan kami atau 1 milimeter pun wilayah kami. Anak-anak kami sekarat, tentara dihancurkan oleh peluru dan mereka menyuruh kami mengorbankan wilayah. Enyahlah, itu tidak akan pernah terjadi. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan rencana Moskow untuk menyederhanakan proses penyerahan kewarganegaraan Rusia kepada penduduk wilayah Ukraina yang diduduki Rusia merupakan pelanggaran hukum internasional. Pernyataan kementerian itu muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang dapat menyederhanakan proses penyerahan kewarganegaraan Rusia kepada penduduk wilayah Kherson dan Zaporizhia yang kini diduduki Rusia di Ukraina. Rusia menembaki lebih dari 40 kota di wilayah Donbas timur Ukraina, menghancurkan belasan bangunan tinggi, kata pihak berwenang pada hari Kamis, Reuters melaporkan. Setelah gagal merebut ibu kota Ukraina Kiev maupun kota keduanya Kharkiv, Rusia berusaha merebut kendali penuh atas Donbas atas nama separatis. Kawasan industri itu terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Rusia mengerahkan ribuan tentara ke wilayah itu, menyerang dari 3 sisi dalam upaya untuk mengepung pasukan Ukraina yang bertahan di kota kembar Severodonetsk dan Lysychansk. Kejatuhan kota-kota itu akan membuat seluruh provinsi Luhansk berada di bawah kendali Rusia, tujuan utama perang Kremlin. Semuanya sekarang difokuskan pada Donbas, kata penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina Vadim Derisenko dalam konferensi pers. Ia mengatakan situasinya sangat tegang ketika 25 kelompok taktis batalion Rusia berusaha mengepung pasukan Ukraina. Satuan Tugas Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia telah menembaki lebih dari 40 kota di wilayah itu, menghancurkan atau merusak 47 situs sipil termasuk 38 rumah dan sebuah sekolah. Akibat penembakan ini, 5 warga sipil tewas dan 12 terluka. Ia menyebutkan bahwa 50 serangan Rusia telah berhasil dihalau, 4 tank dan 4 drone dihancurkan dan 62 tentara musuh tewas. Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 11 gedung tinggi di Severodonetsk dan 8 di Lysychansk setelah dihancurkan. Zelensky mengatakan pasukan Rusia jauh melebihi jumlah pasukan Ukraina di beberapa bagian timur. Kiev juga telah gagal untuk mengatur pertukaran tanah dengan Moskow. 413 warga sipil terbunuh di Donetsk. Sementara itu, seperti dilansir Al Jazeera, Gubernur Donetsk mengatakan setidaknya 431 warga sipil telah tewas, 1168 terluka di wilayah tersebut sejak awal invasi Rusia. Namun ia mengatakan jumlah korban di Mariupol dan kota Volnovka saat itu tidak diketahui. Angkatan bersenjata Rusia membunuh dan menghancurkan infrastruktur sipil pemukiman Donetsk.